itu beserta Roh Kudus. Jadi sama seperti Rasul Paulus berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 11, hai kamu manusia Allah. Jadi sama seperti Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau. Ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Nah, justru itu Bang Herdi, justru ketika dikatakan mereka satu, tapi kan Yesus itu bukan mereka gitu loh. Seperti Bapa dan aku adalah satu. Bukan berarti Bapa itu ya Yesus itu sendiri. Gitu loh. Justru bukan, kan di sini ini tentang manusianya. Jadi begini, manusia kita ya, bukan manusia Yesus ya. Karena Yesus bukan manusia. Jadi begini, orang yang percaya itu kan imannya kepada Yesus, yang Yesus anggap satu dengan dia. Gitu loh. Jadi bukan tentang kesadaran Yesus ada di orang itu. Gitu. Bukan, maksudnya gini, yang saya tanyakan itu kan Bang Herdi kan memiliki keyakinan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Oke, iya. Oke, berarti ketika Yesus berdoa kepada Bapa, sebenarnya dia berdoa kepada dirinya dia sendiri gitu. Iya, karena memang tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Oke, jadi begini Bang Herdi. Jadi ini kalau di dalam pandangan kami ya, kami orang-orang Kristen Tritunggal, itu kami sebut dengan pemahaman sesat. Gitu loh. Dan dasarnya sebenarnya ya sebentar biar saya selesaikan dulu. Nah, sebenarnya teman-teman Muslim itu menyerang kekristenan, menyerang kami dengan paham seperti itu yang sebenarnya nggak kami yakini, gitu loh. Oke. Nah, makanya di sini makanya saya mau meluruskan bahwa orang Kristen itu tidak mempercayai bahwa Yesus itu Bapa sendiri. Tapi kan di sini Bang Herdi mengatakan bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri, kan gitu. Nah, dengan dalil-dalil bahwasanya Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, kan gitu. Bukan itu dalilnya, ada lagi banyak. Salah satunya adalah itu gitu ya. Iya, itu bisa dibenarkan dalam argumentasi Granville Safrul lah. Lanjut. Nah, kalau di situ Yesus itu udah mengatakan aku dan Bapa adalah satu, logikanya bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti ketika Yesus mengatakan akulah yang kau aniaya itu, berarti orang-orang yang dianiaya oleh Paulus ini sebenarnya adalah Yesus. Kalau menggunakan logikanya Bang Herdi. Gitu. Oke. Jadi orang-orang percaya itu kan satu dengan Kristus. Orang percaya itu diakui sebagai anaknya. Jadi menganiaya orang percaya kepada Kristus itu sama dengan menganiaya Yesus yang adalah Bapaknya. Jadi apa menjadi problem ketika Yesus mengakui orang percaya itu adalah anaknya yang juga adalah dia mengenai aku? Kan sama seperti Tuhan Yesus berkata, ketika aku haus engkau memberi aku makan, ya kan? Ketika aku lapar engkau memberi aku, ketika aku haus engkau memberi aku minum, di Matius 25. Apakah saat itu orang yang haus itu adalah Tuhan Yesus? Tidak, itu tentang bentuk kasih sayangnya, pengajarannya. Kalau menggunakan logikanya Bang Herdi, harusnya orang yang dikasih minum itu Yesus sendiri. Kalau menggunakan logikanya Bang Herdi loh. Jadi begini bro, ini tentang buah-buah atau keturunan dari Kristus, keturunan secara rohani ya. Karena sesuai nubuatan. Jadi keturunan Kristus dia anggap ya adalah dia. Jadi orang siapa saja yang percaya kepada Kristus, karena orang itu tidak akan bisa mengakui Yesus itu tanpa Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 3, orang yang tidak memiliki Roh Kudus itu tidak akan bisa mengakui Yesus itu Yotevave kalau versi Hebrunya ya. Gitu loh. Jadi hanya orang yang punya Roh Kudus itu adalah orang yang percaya Yesus itu ya orang yang disertai oleh Roh Tuhan. Bukan, maksud poin saya bukan itu Bang Herdi. Maksud saya gini loh, poinnya itu adalah bahwa Bang Herdi kan mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kan gitu. Oke. Nah, sedangkan kami itu tidak percaya yang demikian. Itu kami anggap sebagai bidat sesat, gitu. Dasarnya? Dasarnya karena Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Di Bible jelas dibedakan, misalnya. Iya, di mana kira-kira? Misalnya aku diutus oleh Bapa, Bapa yang mengutus aku. Kemudian misalnya lagi itu tidak menjadi dasar. Karena Tuhan Yesus mengkonfirmasi begini, barang siapa melihat aku sudah melihat dia yang mengutus aku. Dan mengutus pun itu tidak bisa ditarik dalam sudut pandang budaya Indonesia atau budaya bahasa Indonesia. Mengutus dalam bahasa Indonesia, dalam budaya bahasa Indonesia harus dua. Tapi dalam budaya Israel, apakah mengutus demikian?
Tidak, dalam budaya Israel Tuhan mengutus tangan kanannya. Apakah tangan kanannya bukan Tuhan? Ya kan? Oh, berarti ketika Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang menganiaya Yesus itu, berarti bisa dikatakan bahwa orang-orang pengikut Yesus itu adalah Yesus juga. Jadi begini bro, yang disebut oleh Tuhan Yesus sebenarnya bro sudah ngerti, tapi kan hanya berkutat di situ. Jadi orang-orang itu kan percaya Yesus, ya. Orang-orang itu percaya Yesus, imannya kepada Yesus. Itu loh dasarnya. Jadi bukan berarti orang itu adalah Yesus. Begitu. Nah, kalau di situ kita sepakat Bang Erdi. Justru makanya saya katakan ketika Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Di situ bukan berarti bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tetapi Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa yang tidak terlihat itu. Yang dikatakan bahwa langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apakah yang hendak kau dirikan baginya? Jadi dalam pemahaman kami begini Bang Herdi. Jadi Bapa yang tak terlampaui akal dan pikiran ini, ya, yang tidak punya wujud, tidak punya fisik, tidak punya apa ini, itu mengejawantahkan keberadaannya itu dengan perantaraan Sang Firman yang menjadi manusia. Makanya kami meyakini bahwa Yesus itu pengejawantahan dari Dia. Bukan berarti Yesus itu Bapa itu sendiri. Jadi saya paham bro. Laedis mengambil argumentasi, dasar argumentasinya adalah menganiaya dan melihat. Itu dua hal yang berbeda. Harusnya mencarikan ayat yang menganiaya atau melihat manusia atau melihat Yohanes sama dengan melihat Yesus. Itu apple to apple. Jadi menganiaya itu figuratif, melihat itu heorakos, itu tidak pernah. Boleh dicek di dalam originalnya, heorakos, itu tidak pernah dimaknai di dalam konteks figuratif. Itu semua literal. Jadi bro menggunakan suatu diksi, ya, loncatan berpikir dari sesuatu yang metafor kepada sesuatu yang literal. Itu enggak tuh apple to apple. Harusnya ada ayat yang lain bisa. Barang siapa melihat Paulus, heoraken Paulus itu melihat aku. Nah itu bisa dijadikan dasar argumentasi untuk memperbandingkan. Ini yang diperbandingkan adalah menganiaya dengan melihat. Itu dua hal yang berbeda. Menganiaya itu figuratif, melihat itu literal. Dan harus diketahui, saya sudah cek satu persatu, tidak pernah digunakan heoraken atau heorakes itu untuk sesuatu yang sifatnya metafor, nggak pernah. Semua literal. Gitu. Oke, baiklah. Ini kayaknya agak putar-putar aja nanti di situ. Makanya saya bilang gini, saya sampaikan kepada teman-teman Muslim. Jadi gini, saya melihat itu banyak sekali teman-teman Muslim ini sebenarnya mereka ini sedang menyerang oneness. Nah, nggak masalah, bro. Nah, masalahnya begini, Bang Herdi. Masalahnya begini. Umat Muslim ini, teman-teman kita Muslim ini menganggap bahwa kami memiliki pikiran seperti Anda, gitu loh. Padahal kami tidak memiliki pikiran seperti Anda. Edis, saya clearkan ya, karena singgung Muslim. Gini, saya katakan dari dulu, sampai ke depan hari, saya tidak akan pernah berubah juga, bahwa dua-duanya itu tidak sepaham dengan Islam. Baik oneness ataupun Trinitarian. Jadi jangan terlalu merasa bahwa dua-duanya kita bantah. Gak ada. Bahkan termasuk kamu sendiri, Edis, lucu ketika kamu katakan bahwa ini pemahaman bidat. Ketika kamu beranggapan subordinat saja, itu sudah bertentangan dengan konsili. Kamu juga bidat itu. Dibantah di dalam konsili Chalcedon 451. Pemahaman itu pemahaman Nestorian. Kamu katakan Yesus itu dia tidak seperti Bapa, tidak setara. Itu sudah pemahaman Nestorian. Jadi agak canggung rasanya. Jadi nggak usah khawatir dengan kami. Cuman ada saatnya nantilah kita diskusi dua-duanya. Baik, jadi begini Alwan. Jadi begini, saya rasa kalau saya debat sama Alwan jangan lagi lah debat mengenai jumlah Tuhan berapa gitu ya. Jadi gini Alwan, pertama-tama saya itu punya... Bukannya Edi sudah setuju Tuhannya 3? Nggak ada masalah disebut Tuhannya 3. Nah ini lagi, kata Tuhan itu ditujukan kembali lagi ke siapa kata dulu? Tuhan gitu. Bingung juga dia emang ya. Bukan, itu seperti begini loh teman-teman, itu seperti begini ya. Nggak, Tuhannya Bapa sama nggak dengan Tuhannya Yesus? Tuhannya Bapa sama seperti Tuhannya Iya. Yesus. Kamu bisa Tuhan Bapa kan? Bisa kan? Sebutkan. Coba dijawab.
Tuhannya Bapa. Tuhan Bapa sama Tuhannya enggak Bapa dengan atau Tuhan Bapa? Tuhan istilah Tuhan yang disematkan kepada Bapa sama enggak dengan istilah Tuhan yang disematkan kepada Yesus? Sama. Sama-sama Tuhan itu. Tidak ada perbedaan. Nggak ada, sama-sama Tuhan itu. Bahasa Jawanya itu Gusti. Oke. Kalau orang Jawa manggil yang di langit itu Gusti, manggil yang di singgasana di Oke. di kursi raja yang bisa Oke, meninggal oke, juga oke. Gusti. Bro Alwan, Kalau sedikit kalau begitu boleh. sama dengan Malikil ya, silakan. Ya, Pak Hos boleh dibesarkan. Jadi saya pengen tahu nih, Lay Edis dari tadi mengatakan orang yang percaya Yesus Bapa itu bidat. Nah, ini saya coba buka dari Kode Sinaiticus ya, dalam Kolose 2 ayat 2. Dikatakan di sana, kita itu mengenal misterio Theo Patros Christo. Misteri Allah Bapa Kristus. Nah, kira-kira ada nggak di dalam Alkitab bahwa Bapa itu bukan Kristus? Atau Allah Bapa itu bukan Kristus? Kalau dari Kolose 2 ayat 2, Allah Bapa itu Kristus. Begini, Bang Herdi. Jadi di situ bukan Allah Bapa Kristus, bukan. Di situ maksudnya Allah dari Bapa kita, Kristus. Oke, saya Gitu terangkan maksudnya. ya, gini. Di sini bentuk katanya misterio itu genitif, Theo ini genitif, Patros ini genitif, Kristo ini genitif. Jadi tidak ada subjek sehingga harus memiliki genitif, nggak ada. Semua genitif ini. Ya, begini Bang Herdi ya. Saya nggak mau mengomentari ya, karena saya juga tidak punya kapasitas dalam bahasa Yunani. Tapi di mana-mana di dalam terjemahan itu, saya belum pernah ketemu terjemahan yang seperti yang Bang Herdi sedang utarakan sekarang. Di mana-mana terjemahannya itu bunyinya begini, Allah dari Bapa kita. Oke. Jadi Jadi- Allah dari Bapa kita, itu kata dari itu sebenarnya itu bukan suatu vokal yang diterjemahkan. Tapi hanya untuk memperjelas jika ada subjek, ada predikat, ada objek. Tapi di sini semua adalah genitif. Jadi tidak bisa diterjemahkan, disisipkan kata dari, dan tidak ada artikelnya di sini. Artikelnya hanya satu, to. Ini artikelnya. Misterio dari. Nah, kalau diterjemahkan dari boleh di sini to. Dari Allah Bapa Kristus. Jadi nggak ada artikelnya lagi. Di antara ini nggak ada artikel. Baik. Berarti kalau menurut Bang Herdi, terjemahan yang benar seperti apa bunyinya? Bukan terjemahan yang benar dalam bunyinya. Jadi misteri dari Allah Bapa Kristus. Misteri dari Allah Bapa Kristus. Iya. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia pun jadi nggak bisa dipahami loh. Tapi kalau Bisa, sangat jelas. kalau diterjemahkan seperti ini itu bisa dipahami. Misteri dari Allah, dari Bapa dari Kristus, seperti itu. Oh, nggak bisa. Bapa dari Kristus, maka Bapa ini harus subjek. Baru bisa. Oke, Kalau baik. ini Bapa genitif nggak bisa. Oke, baik. Kalau dari Bible nih, dari keseluruhan isi Bible atau ya dari keseluruhan isi Alkitab yang kita baca nih, Kristus itu punya Bapa nggak? Di sini bukan dalam konteks punya Bapa atau tidak. Dalam kaidah bahasanya tidak ada memenuhi kriteria itu. Berarti ketika Yesus mengatakan beratus-ratus kali Bapakku, 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 itu berarti gimana itu? Berarti dusta semua itu. Bukan soal dusta. Di sini di dalam ayat ini tidak ada hubungannya. Dalam kaidah bahasanya nggak ada hubungannya. Karena di sini bentuk genitif semua. Oke lah. Jadi gini teman-teman ya. Jadi sebenarnya masalahnya itu saya tahu kenapa teman-teman seperti yang punya pahaman Bang Heri ini muncul. Jadi masalahnya itu adalah kalau Yesus itu Allah, kemudian Bapa itu Allah, berarti kesimpulannya adalah Yesus itu harus Bapa supaya tidak Allah lain. Nah, ini sebenarnya pemahaman Oneness ini lahir dari situ. Jadi begini Bang Herdi, itu sama kayak gini loh Bang Herdi. Kalau Joe Biden itu presiden, kemudian Putin itu presiden, maka menurut logikanya Bang Herdi, maka Joe Biden itu haruslah Putin gitu. Karena apa? Karena hanya ada satu presiden. Padahal istilah seperti itu hanya ada satu Allah seperti itu. Pemahamannya bukan seperti itu, Bang Herdi. Gitu loh. Masalahnya Bro Edis terima nggak terus sebagai politeis? Nah, kita bicara dulu politeis itu apa? Politeis itu begini. Sebentar, Bang Herdi. saya pakai dalil Alkitab dulu ya. Alkitab berkata tidak ada Allah lain. Jadi di sini kaiton monon, satu-satunya only ya.
monon, despoten, satu-satunya penguasa, theon, penguasa Allah dan Tuhan. Kita yaitu Yesus, Yeson, Kriston, Arnemenoi. Di sini di dalam Yudas 1 ayat 4, Yesus itu satu-satunya penguasa, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Itu loh. Memang di dalam terjemahan tidak akan menemukan teonnya. Di dalam terjemahan teonnya diamputasi. Hanya ada satu-satunya penguasa dan satu-satunya Tuhan. Baik, saya tanggapi Bang Herdi ya. Jadi begini Bang Herdi. Jadi di sini yang saya katakan tadi kita punya masalah dengan bahasa. Jadi begini Bang Herdi. Jadi kata theon atau kata theos itu sebenarnya adalah sebuah gelar. Jadi Bible itu mengakui bahwasanya ada banyak theos. Begitu. Ada banyak theos. Seperti misalnya kalau kita buka di dalam Bible, Allah mereka atau theos mereka itu adalah perut mereka. Nah, kemudian Allah dari ilah zaman ini. Ya. Itu beda lagi kalau konteks tentang seperti itu. Betul. Itu memberhalakan diri sendiri. Ya, beda dengan konteks orang menganggap sesuatu yang lain selain dia adalah berhala, beda konteks. Ya, maksud saya begini Bang Herdi. Jadi hanya ada satu Allah bagi kita, itu pengertiannya itu ada satu otoritas bagi kita, yaitu siapa? Bapa. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kalau gitu Yesus ini otoritas lain dong? Jawabannya bukan gitu. Yesus itu otoritas dari Bapa. Sama Ya, seperti tapi kan bukan Bapa masalahnya. Memang bukan. Nah iya, berarti ada dualisme otoritas yang lain. Oke, ini memang kalau dilihat secara awam menjadi ada dua. Memang logiknya begitulah. Oke, begini. Itu ya, saya nggak bilang itu ini, saya nggak bilang itu nggak logis ya. Yang saya katakan begini, hanya saja pemahaman itu kurang mendalam. Seperti misalnya begini. Saya tadi buat umpama ya, kalau pakai kata Allah nanti kita langsung kacau. Kita pakai aja pemimpin. Elohim. Enggak, pakai kata pemimpin aja. Karena kata Allah itu sama gelar, itu gelar ya. Gini. Apa gimana? silakan. Gelar. Sebenarnya bukan pakai kata Allah ya, jadi muslim jadi keberatan gitu loh. Makanya kita pakai ya, Elohim makanya. gitu aja. Elohim atau Theos. Tolong jangan. Iya, makanya gitu. Iya, ini saya hargai juga gitu. Jadi gini. Jadi kalau misalnya Bapak itu bilang begini, tidak ada pemimpin selain daripada saya. Kamu nggak boleh menjadikan apapun jadi pemimpin selain daripada saya. Kamu harus saya pimpin. Kamu nggak boleh dipimpin oleh orang lain. Nah, tapi saya ngomong gini, kamu mau kan saya pimpin? Ya. Nah, kalau kamu mau saya pimpin, jadikan si A ini pemimpin kamu. Nah, menjadi pertanyaannya begini, sekarang apakah ada dua pemimpin sekarang? Dijawab, betul ada dua pemimpin. Tapi pemimpin yang satu ini, apakah membawa kita ke menjadi dualisme? Jawabannya tidak, karena pemimpin yang satu ini datangnya dari pemimpin yang satu itu. Beda. Gitu. Jadi konteksnya itu adalah tipologi. Jadi Alkitab itu mengenal eskatologi. Contohnya begini ya. Memang Tuhan memberi gambaran tipologi pemimpin-pemimpin bagaimana dan dia akan bagaimana. Ya kan? Rasul Paulus menjelaskan itu dalam Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Itu pertama. Jadi di dalam perjanjian lama, pemimpin yang diangkat oleh Tuhan, Musa, itu sebatas tipologi. Contoh juga di dalam Ibrani 9 ayat 24. Ya, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang originalnya. Nah, Tuhan memberikan bayangan kepada manusia, nanti originalnya akan datang, yaitu dia sendiri. Itu yang pesan Tuhan saya ingin sampaikan. Dia yang datang sendiri, bukan perwakilannya. Bukan. Kita fokusnya gini loh Bang Herdi. Kita itu memfokuskan apakah menjadi ada dua otoritas di sini. Apakah ada dua Allah di sini. Nah, kita jawab secara kasat mata, jawabannya betul iya, gitu loh. Tetapi secara esensi apakah itu ada dua kepemimpinan yang berbeda? Jawabannya tidak, gitu loh. Jelas dua, karena Tuhan berkata beginilah gini ya. Di dalam Ulangan 32, jadi Tuhan itu bisa dipercaya nggak ucapannya? Ya bisa, jelas. Ya dan amin. Yesaya Ulangan 32 ayat 35. Nih. Ya.
Tuhan berkata, hakulah dendam dan pembalasan. Kristus di akhir zaman menghakimi. Loh, Bapa di perjanjian lama berkata haknya, lalu tiba-tiba diberikan kepada Kristus untuk menjadi hakim di akhir zaman. Itu nggak konsisten. Ya, saya jawab ya, saya tanggapi Bang Herdi. Jadi begini Bang Herdi, kalau misalnya ini kita buat contoh yang nyata lah di dunia nyata nih. Presiden ngomong begini nih, saya telah membangun jalan tol dari Lampung sampai Aceh gitu. Padahal secara nyata itu nggak ada dia bangun jalan tol itu, nggak ada dia megang cangkur, ngaduk semen gitu, jalanin eskavator, nggak ada gitu. Tapi dia nggak salah ketika dia mengatakan bahwa saya yang membangun jalan tol ini, itu nggak salah gitu loh. Nah, jadi ini sebenarnya kita ini sedang berbicara mengenai rinci dan tidak rinci gitu loh Bang Herdi. Jadi kalau dikatakan bahwa Bapa itu menjadi satu-satunya hakulah hakim dan pembalasan, tapi prakteknya itu dilaksanakan oleh Yesus, itu nggak masalah gitu loh. Oh tidak, dalam budaya Yahudi, ketika Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh, bangunlah, angkatlah tilammu, dosamu diampuni. Orang Yahudi langsung merespon, bukankah hanya Elohim yang bisa mengampuni? Itu berbicara karena memang Elohim itu otoritas tertinggi dan satu-satunya. Dia berkata, aku ini Yotevave, itulah namaku. Oke, baik. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku. Penghakiman itu berbicara kemuliaannya di akhir zaman. Baik, saya fokuskan. Nah, ini banyak juga dipakai oleh teman-teman Kristen yang orang awam gini. Karena Yesus mengampuni dosa, maka dia itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jangan lupa Bang Herdi bahwa Yesus memberikan murid-murid itu kuasa Roh Kudus. Jadi ada perkataan Yesus kepada murid-murid begini, jika kamu berkata kepada seseorang dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Jika kamu berkata dosanya tetap, maka dosanya tetap. Nah, kalau saya gunakan logika yang Bang Herdi bangun, maka artinya murid-murid Tuhan Yesus itu juga menjadi Allah. Karena mereka sudah mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Gitu loh. Konteksnya bukan itu. Jadi dosa yang dimaksudkan, contoh, Leedis bersalah kepada saya. Lalu saya tidak mengampuni. Itu konteksnya seperti itu. Jadi ini bukan tentang dosa kejahatan kepada Tuhan. Ya, jadi dosa kejahatan Bang Herdi. Coba dikutip dulu ayatnya. Jika kamu berkata kepada seseorang dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Jika kamu berkata dosanya tetap, dosanya coba dibuka dulu ayatnya Bang Herdi. Karena semua itu dalam nama Yesus. Ini, coba saya kasih ayatnya di dalam Kolose 3. Bukan dalam Kolose itu Bang Herdi. Bukan, yang dilakukan oleh murid-murid. Ini nih petunjuknya. Kolose 3 ayat 17. Nih. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuh. Bukan, ayat yang saya maksudkan bukan itu Bang Herdi. Tadi kan Bang Herdi kan mengutip di mana ayatnya? Bahwasanya mungkin Yohanes 20:23 itu. Yohanes 20:23. Oke. Yohanes 20:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Ini kan konteksnya dibaca lagi Bang Herdi, pelan-pelan coba. Ya. Jika kamu mengampuni dosa orang, ya. Jadi orang itu kan berdosa, bukan berarti dia itu memberikan surat jalan. Oh, kamu yang berdosa diampuni. Enggak begitu. Ini tentang perorangan, persoalan perorangan. Jika kamu mengampuni dosa orang, artinya orang itu bersalah kepada kamunya. Dosanya diampuni. Bukan tentang dosa. Tolong Bang Herdi baca konteksnya coba. Dibaca ayat sebelumnya coba. Baca konteksnya. Oke. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Oke. Ya, oke. Jadi dalam itu konteksnya itu bahwa murid-murid itu menerima Roh Kudus. Jadi murid-murid itu berkuasa mengampuni dosa orang itu konteksnya. Gak ada, bukan. Coba dibaca lagi, Bang. Ya. Ini pun kalau kita mau baca dalam originalnya, tapi kan nggak enak juga. Nanti selidikilah originalnya. Ini berbicara kasus perorangan, individu dengan individu. Jadi kita diajarkan. Ada kan Tuhan Yesus berkata begini, ya. Jika kamu tidak mengampuni sesamamu, kamu tidak layak bagiku. Jangan dulu ke sini sebelum kamu berdamai dengan sesamamu. Nah, itu maksudnya itu. Jadi bukan tentang otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid,
Karena itu di dalam paradigma orang Yahudi, dan Tuhan Yesus tidak akan menyalahi aturan itu, bro. Ya, jadi begini Bang Herdi. Karena otoritas pengampunan itu hanya pada Tuhan. Baik, saya bukan apa ya, saya itu gini, saya itu udah lama ya diskusi lintas iman begini, dan saya juga baca Bible itu mungkin perjanjian baru khusus Injil itu ya, khusus Injil dari Matius sampai Yohanes itu udah ada 40 kalian itu saya baca sampai selesai bolak-balik. Jadi gini Bang Herdi, kalau Bang Herdi Udah selesai mengatakan bolak-balik, yang barusan aja nggak tahu Yohanes 20:23. Oh Pak Host, Pak Kejadian, silakan Pak Kejadian mau Iya. bicara. Oke, sedikit ini biar saya tutup dulu. Jadi gini Bang Heri tadi kan mengatakan begini, karena Yesus di situ mengampuni dosa. Ya kan, kemudian orang-orang Farisi di situ berkata, siapa orang ini kok dia bisa mengampuni dosa orang? Kan gitu. Nah, dengan seperti itu maka logikanya Yesus itu adalah Allah Bapa, kan gitu. Logikanya Bang Heri kan gitu, betul nggak? Halo? Jadi bukan logikanya tentang itu. Ini kan orang begini ya, Gimana? logikanya itu agak nggak nyambung. Ya, jadi bro memandang itu seolah-olah ketika kita bisa mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita, itu sudah menganggap Tuhan. Ini Bukan. orang yang Mohon maaf Bang Heri, Jadi gini, logika yang pertama tadi teman-teman Muslim menyaksikan dan ini banyak dipakai oleh orang-orang Kristen, gitu loh. Oke. Saya lihat ini banyak dipakai orang-orang Kristen dan saya katakan bukan gitu logikanya. Iya, gitu loh. saya ingin luruskan itu. Nah, Jadi jadi gini, logikanya itu orang yang lumpuh itu tidak berdosa kepada Kristus saat itu. Lalu kenapa Kristus mengampuni dosanya? Itu yang dipersoalkan. Oke. ini abis ini saya selesaikan sama teman-teman ya. Abis ini saya udah kayak gini. Jadi gini Bang Herdi. Jadi latar belakangnya di situ kan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dosamu sudah diampuni. Nah, kemudian orang-orang Farisi mereka marah. Siapa orang ini kok dia bisa mengampuni dosa? Nah, lalu logika itu dipakai oleh teman-teman mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Ya Iya. kan? Karena dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, kalau logikanya semacam itu, maka Yesus itu juga membuat murid-muridnya menjadi Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan ketika Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka, dan Yesus berkata, jadi latar belakangnya itu Roh Kudus itu loh, latar belakangnya itu Roh Kudus. Jadi ketika kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dan ketika kamu mengatakan dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Maka dengan logika yang sama, berarti murid-murid itu juga menjadi Allah. Nah, saya sepakat murid-murid itu juga menjadi Allah. Dalam pengertian Allah itu adalah sebuah Jauh. otoritas. Beda kasusnya. Tapi Allah itu bukan berarti bahwa dia itu Allah Bapa, tidak. Dia itu Allah, dia itu otoritas, tapi dia itu bukan Bapa. Sama seperti Yesus juga begitu. Dia itu Allah, tapi dia bukan Bapa. Seperti Jadi itu. begini. Oke, lanjut teman-teman Baik. semua. Saya makasih banyak sama Bang Herdi dan teman-teman. Oh Ini iya. saya ada kegiatan. Makasih Bang Host dan juga teman-teman yang lain. Semoga diskusinya tetap santun seperti ini. Sampai ketemu lagi di acara Oke, berikutnya. bro. Terima kasih Waduh. teman-teman semuanya. Ya, silakan Pak Kejadian. Iya, Bang Kejadian tadi mau ngobrol sebentar sama Iya. Ya, nggak apa-apa. Ini aku sedikit izin host ya. Ini Silakan, mengulang Pak. Silakan, kembali silakan. informasi untuk mengedukasi ya. Dengan mengedukasi, kita akan bisa katakan Anda salah, Anda benar. Tadi Bang Edis ketika masuk pada kisah Paulus yang melihat sinar terang melebihi matahari, Bang Edis berkata, jadi maksudmu berarti setiap orang yang dianiaya oleh Paulus adalah Yesus, kan begitu ya? Nah, di sini terlihat Bang Edis lupa kisah ucapan Yesus ya. Ketika aku lapar, kalian tidak memberi aku minum. Ketika aku lapar dan haus, lalu orang bertanya, kapan kami ketemu sama kamu Tuhan? Kami nggak pernah jumpa. Lalu apa jawab Yesus Bang Edis, Bang Laban? Silakan baca kisahnya, itu nomor 1. Di sini kegagalan Bang Edi di dalam memprotes, dalam mengkritik argumen Bang Malikil, itu 1. Artinya data Bang Edis masih minim atau lupa gitu. Yang kedua, Yesus berkata tentang bahwa dia bicara dengan perumpamaan. Dia berbicara dengan kiasan. Dan dia berbicara tidak terus terang. Begitu ya. Itu kawan-kawan Kristen pasti tahu ayat itu. Kalau enggak tahu, ya berarti data Anda masih minim. Lalu, itu
dilegitimasi oleh Yesus sendiri dengan ayat, kepada kamu dibukakan rahasia kerajaan surga. Tapi kepada mereka diberitakan dengan perumpamaan. Perumpamaan itu aku kasih pemahaman bebas, termasuk kiasan, termasuk tidak terus terang. Supaya apa? Supaya apa? Supaya